korban ini di dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah ada 3 tahap. Korban yang pertama itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran zamannya Nabi Adam. Korban yang nomor 2 zamannya Nabi Ibrahim. Korban yang nomor 3 adalah zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki berumah nopo niki? Korban yang pertama itu terjadi dilaksanakan zamannya Nabi Adam. Nabi Adam itu punya anak lahir, anaknya kembar. Lahir pertama laki-laki, kembarannya wanita. Diberi nama Qabil, pasangan lahirnya namanya Ikrimah. Kemudian lahir bayi yang kedua, laki-laki, kembarannya wanita, diberi nama Habil, pasangannya Labuda. Tumbuh remaja dewasa. Nabi Adam ingin menikahkan anaknya. Maka perintah Allah supaya menikahkan anaknya itu dalam kondisi keadaan silam. Qabil didapatkan dengan Labuda, Habil didapatkan dinikahkan dengan Ikrimah. Pada saat itu perintah Allah semacam itu ditentang oleh Qabil. Mau pak, aku sudah gelem nikah be Labuda mau. Wong Ikrimah pasanganku lebih cantik, lebih indah, lebih bersih. Labuda itu hewan. Pak gelem ngotot karena Labuda parasnya kurang menguntungkan. Akhirnya gak gelem, perintah Allah turun, korbankan, suruh korban anakmu Nabi Adam. Akhirnya Qabil korban dengan beras pari gabah karena pekerjaannya bercocok tanam. Habil berkorban dengan kambing domba karena pekerjaannya berternak. Jadi Nabi Adam wis korbane arek loro, deken dhuwur gunung. Siapa yang korbannya tidak ada, berarti itu diterima oleh Allah, berhak menikahi Ikrimah. Sore ditaruh, pagi semacam ini dilihat, ternyata korbannya Habil yang berupa kambing tidak ada. Maka kata Nabi Adam, yang berhak menikahi Ikrimah adalah Habil. Qabil kau dapat Labuda. Qabil kalah. Nggak mau saya menikahi Ikrimah, nggak mau. Pokoknya nggak mau, muring-muring kualat, malah ngancam adiknya. Leni pun sampai menikahi pasanganku Ikrimah. Habil tak pateni kok, saya bunuh kok. Habil tenang. Nggak menghiraukan. Ceritanya suatu saat Nabi Adam pergi bekerja, Qabil Habil bekerja. Ternyata Qabil anak pertama itu mencari adiknya yang anggon kambing itu. Di saat itu siang hari Qabil setelah mengembala ternaknya payah, Habil sendiri di pohon ngeten iki. Qabil masnya, kakaknya Habil itu datang membawa batu. Habil adiknya yang tertidur itu langsung dikeprok waktu. Oke kan sampean. Oleh guyu aku kok iki wis butuh baik iki sekarang. Guyu ora apa-apa. Cerita. Qabil kelengar semaput, dikeprok maneh beruap sampai keluar darah. Ceritanya Habil mati pada saat itu. Bingung. Orang yang pertama membunuh manusia adalah Qabil, membunuh adiknya bernama Habil. Akhirnya Habil digotong, diseret, ditenggorok. Diapakan adik saya? Apalagi Nabi Adam teriak-teriak, Qabil sudah maghrib, kenapa kau tidak pulang? Habil, kemana kau? Habil, tambah wedi, digotong, digomlayu terus.
Akhirnya ceritanya ada burung gagak tahu. Jebruet. Satu mati. Kemudian yang menang itu garuk-garuk tanah. Sing mati diseret dimasukkan lubang. Kemudian diurut, ditimbun. Jarine Qabil oleh ngono, adikku sing mati tak pendem kowe iku. Ceritanya akhirnya Qabil dipendem. Kemudian cerita itu terusnya bagaimana Pak? Itu tidak diceritakan secara detail oleh Nabi Muhammad. Sebab kejadian ini jutaan sudah miliaran tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Adam dengan Nabi Muhammad lahir itu jaraknya jutaan tahun. Nah dari mana Pak cerita ini kok tahu? Ini semua diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Watlu alaihim naba bnai Adam bilhaq idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah dawai Allah. Wadlu alaihim, ceritakan Nabi Muhammad kisahnya anaknya Nabi Adam, Nabi Adam, putra-putranya Nabi Adam, Qabil dan Habil ini. Idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima, keduanya diperintahkan oleh Allah berkorban. Satunya diterima, walam yutaqabbal, yang satunya tidak diterima. Walam yutaqabbal minal akhar, satunya lain tidak diterima. Qala la aqtulannaka, akhirnya Qabil anak yang pertama ngancam kepada Habil, la aqtulannaka, saya bunuh kau adikku. Habil menjawab, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, wahai kakakku, masku, sesungguhnya Allah itu menerima korbannya orang yang ikhlas, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini korban yang pertama. Bu, dalam kalau kita ngantuk. Korban sing nomor kali zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lama tidak punya anak. Nabi Ibrahim tetap berdoa, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Allah, ya Allah, berilah saya keturunan anak yang soleh. Ya Allah, panjenengan paringi kula niki putra sing soleh, panjenengan paringi putra keturunan sing soleh. Nabi Ibrahim menikah, lama tidak punya anak, sampai rambutnya berubah ceritanya, tidak punya anak. Nabi Ibrahim tetap berdoa, berilah saya keturunan anak yang soleh. Akhirnya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh istrinya, wahai suamiku, engkau menikah dengan aku lama tidak punya anak, coba kau nikahi Hajar, Siti Hajar itu, barangkali bisa punya keturunan. Atas perintah istrinya ini, Nabi Ibrahim menikah dengan wanita namanya Ibu Hajar. Menikah dengan Hajar, ternyata tidak lama kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kata Allah, kamu akan aku beri keturunan anak yang soleh. Saya beri kabar gembira, anakmu nanti anak yang soleh. Lahirlah seorang bayi yang bernama Ismail. Di saat punya anak keturunan Ismail, Nabi Ibrahim senang, kegembiraannya meledak-ledak. Lama tidak punya anak, sekarang punya anak, tidak mau dipisahkan dengan anaknya. Nabi Ibrahim janji, ya Allah, kalau aku kau beri anak, aku bersumpah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Aku hadapkan mukaku dan muka hatiku kepadamu ya Allah. Apa yang kau kehendaki akan aku nomor-satukan. Ujian Allah yang pertama datang. Bener dari Ibrahim ini, dua anak sing tetap nyembah aku di nomor-satukan. Ujian yang pertama datang.
buanglah anakmu Ismail ke tengah padang pasir. Nabi Ibrahim kuat. Akhirnya Ismail dan ibunya dibawa ke tengah padang pasir di tengah hutan, dibuang ke sana. Tidak ada orang, tidak ada perkampungan. Ceritanya Ismail nangis, minta air susu ibu, minta ASI kering. Ibu Hajar ini lari dari Gunung Sofa ke Gunung Marwah minta pertolongan. Tolong, lontong. Tidak ada orang yang datang. Akhirnya kembali lagi turun. Ismail menangis dengan kaki menendang-nendang. Di ujung kakinya itu keluar air. Air itu bersih bening, diminumkan ke Ismail. Ismail tenang. Air itu sampai sekarang tidak ada habis-habisnya disebut air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu ceritanya mulai Nabi Ismail lahir sampai sekarang. Nangis. Ini bayi nungguin. Ismail diminumi air, tenang, hidup di situ lama. Kemudian Allah mengizinkan ujian yang pertama lulus. Ambil anakmu. Ismail diambil pulang ke rumah sama ibunya, campur dengan ibu aslinya dan ibu sambungnya itu campur. Ujian yang kedua datang. Bener Ibrahim ini lari bi'aku seiring dengan sumpahnya, ini wajahku wajihalillahi fatar samawati wal ard hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Apa benar ini? Ibrahim janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidupku, ibadahku, matiku semua untukmu ya Allah. Apa benar itu? Itu ucapan Nabi Ibrahim. Akhirnya belain anakmu. Nabi Ibrahim gak percaya. Bener tak saya suruh menyembelih anak? Malam hari sholat, wiridan, mimpi lagi, belain anakmu. Nabi Ibrahim wiridan lagi, ragu. Ini perintah ini terjadi kemarin 2 hari yang lalu, hari Rebo. Hari Rebo itu namanya Yaumu Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya hari keraguan. Ragu apakah itu perintah Allah atau perintah setan. Makanya lagi gini Oma View di gedung kadang ono jengi Bu Tarwiyah. Itu artinya ibu yang penuh keraguan. Akhirnya sholat, perintahnya datang, sembelih lagi, sembelih anakmu. Oh, ini bukan perintah setan, perintah Allah. Nabi Ibrahim yakin. Nah, perintah itu kemarin Kemisnya itu namanya Arafah, disebut Yaumu Arafah. Arafah itu artinya mengetahui. Mengetahui apa? Itu perintah Allah, bukan perintahnya setan. Kemarin 2 hari kita disunahkan puasa. Yang puasa 2 hari insya Allah dosa-dosanya 2 tahun ke depan, 2 tahun ke belakang diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manten hari 10-nya tanggal 10 Zulhijjah 10 besar kilometer ini pas Jumat langsung Nabi Ibrahim budal Takon Mekah nagere Mina berjalan 20 kilo. Ismail dituntut kanan kiri, nonton Ismail tangan kanan memegang pedang. Berjalan sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya aku datang menyambut panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi seruanmu ya Allah. Sesungguhnya tidak ada sekutu bagimu. Ucapan talbiyah ini pertama kali keluar dari lesannya Nabi Ibrahim dan Ismail, diabadikan oleh Nabi Muhammad. Sekarang orang yang haji, yang umrah disunahkan memperbanyak talbiyah. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, mafiu, lekati umroh, kati mau haji, sampai butuh latihan dhisik. Labbaik Allahumma labbaik. Latihan di grup mana sih cegat biru. Wong kula nate mimpin haji.
gak tahu menasik, gak tahu apa, gak tahu latihan, mor-mor melok budan. Jujuk Mekah wis gegap gembita suara, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Gak tahu latihan, mor-mor melok muni baik. Baik, lama-lama tambah baik. Terus berangkat. Di tengah jalan ketemu setan. Setan itu gudohin, jangan disembelih anakmu. Ismail, kau ojo gelem dibeleh bapakmu nak. Budal melayu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mengambil batu, melempar setan yang menjelma manusia. Dilempari grotok-grotok, setan itu lari ke birit-birit ketakutan. Peristiwa ini diabadikan oleh Nabi Muhammad, orang yang haji sekarang ini wajib melempar jumrah ula, wusta dan akobah, dengan kerikil 7 klotek 7 kali, klotek kerikil 7 kali. Itu ceritanya asal muasalnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail melempari setan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kerengan tuh ya. Mantan terus budal. Akhirnya falamma aslama wa tallahu lil jabin, Nabi Ismail diiringno dadano. Falamma balagha ma'ahu sayya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbaku fandur madza tara qala ya batif al ma tumaru satajiduni insya'Allahu minas sabirin. Ismail, aku diperintah oleh Allah nak kongkon belai sampean. Ismail umurnya masih kira-kira 6 tahun. Jadi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah, laksanakan perintah Allah. Sampean belai kuno mboten napa-napa. Insyaallah minas sabirin. Insyaallah saya ini termasuk golongannya orang-orang yang sabar. Lho iki lho. Kate dibeleh nantang, sampean beleh Pak kula mboten napa-napa, umur 6 tahun. Sampean beleh kula mboten napa. Insyaallah kula termasuk wong sing sabar. Coba ana yang ngomong maafin. Nah, aku mampungi oleh perintah Allah mohon beli awakmu. Nah, ya apa pendapatmu? Apa Pak? Sama kate beli aku yo gelut ae sih. Ismail manut anak yang soleh. Akhirnya jadi Ismail, sembelihlah aku ayah. Pesan saya yang pertama, bukalah bajuku. Kanggo apa nak? Mungkin bapak ibu di rumah kangen melihat Ismail. Kerinduan itu mudah-mudahan bisa diobati dengan melihat baju Ismail. Pesanku yang nomor 2, tangan dan kakiku ikatlah sekuat mungkin. Kenapa nak? Biar ayah tidak kesulitan menyembelih saya. Pesan saya yang nomor 3, wajahku tolong ditutup biar ayah tidak melihat aku disembelih dalam keadaan sakitan. Dalam keadaan kesakitan, tutup ayah. Nabi Ibrahim dipesan ngono. Jangan ngomong ngono nak ya, jangan ngomong ngono. Jangan ngomong ngono nak. Akhirnya dilaksanakan cerita nih. Pedang ditempel di leher Ismail. Itu gak mempan. Jibril turun, Jibril mudun. Nabi Ibrahim, pedangmu sudah tajam, tetapi hatimu yang kurang ikhlas, hatimu yang kurang tajam. Coba kau benturkan pedang itu di batu. Pedang Nabi Ibrahim petuk di tata di watu. Watu sak gedene masjid tugel di loro. Saking landepe pedang. Tonton niat muhim. Akhirnya hatinya ditata. Pedang ditempelkan Nabi Ibrahim sambil takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ismail dengan tidur nyaut, la ilaha illallah.
jenis suaranya cilik. Pada saat itu Allah dan ribuan malaikat menyaksikan di atas langit dengan nyabut suara gegap gempita. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada digerakno darah muncrat mercek. Ya Ibrahim, kau sedang terruya, hai Nabi Ibrahim, kau telah melaksanakan perintahku. Inna hadza lawal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang sangat berat. Tidak ada ceritanya orang sedunia, seluruh dunia berani menyembelih lehernya anak. Dan tidak ada kecuali engkau. Engkau lulus ujian. Wa fadainahu bidzikrin adzim. Anakmu aku selamatkan, aku ganti dengan domba yang besar. Salamun ala Ibrahim. Saya ucapkan selamat kau wahai Ibrahim. Kadzalika nazil muslimin. Sesungguhnya demikian Allah membalas orang berbuat ikhlas. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Allah membalas orang yang berbuat kebaikan. Allah mencatat namamu aku abadikan untuk generasi yang datang sesudah kamu. Jutaan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir sampai sekarang nama Ibrahim diabadikan oleh Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim tetap serius. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismail diseret, diganti, diselamatkan malaikat, ditaruh di belakang ayahnya. Tahu Ismail tahu ayahnya menyembelih kambing di berbes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Ismail, Ismail akhirnya, Masya Allah nak sampai gak apa-apa. Enggak ayah, saya tidak apa-apa. Ismail selamat. Ismail tidak jadi disembelih, tidak jadi dikorbankan. Ismail dibawa pulang ke rumah. Istri yang pertama namanya Ibu Sarah, hamil muda. 3 bulan kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Ishak. Ishak itu sama Ismail sama-sama satu ayah berlainan ibu, yang akhirnya dewasa diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nabi Ishak punya anak, punya keturunan sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Ismail dinikahkan, punya anak, punya keturunan. Keturunan itu sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini korban yang nomor 2. Sekarang yang terakhir, korban nomor 3. Korban nomor 3 zamannya Nabi Muhammad. Summa auhayna ilaika nittabi millata Ibrahim. Millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin wa ma kana minal musyrikin. Korban zaman yang ketiga, zamannya Nabi Muhammad. Summa mongko keri-kerine auhayna insun Allah paring wahyu ilaika marang sliramu, anit marang sliramu hai Nabi Muhammad, anit tabi supaya melo, supaya nyuntuh milah agama syariat Ibrahim, Nabi Ibrahim. Hanifah, orang Nabi Ibrahim itu orang yang condong kepada kebenaran. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim tutu wong syirik, tutu wong Yahudi, tutu wong Majusi Nasrani, bukan. Tapi Nabi Ibrahim orang
Islam, orang yang menyembah kepada Gusti Allah. Ini korban yang tiga. Berdasarkan ayat ini Nabi Muhammad disuruh berkorban. Ayat lain mengatakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah itu sesungguhnya telah memberikan nikmat yang besar kepadamu wahai Nabi Muhammad, maka fasholli li rabbika, salatlah sembahlah Allah, wanhar, di sana itu berkorbanlah. Nah, korban ketiga Nabi Muhammad, korban ketiga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah menyembelih binatang berkaki empat. Kula panjenengan sedaya dina riyo niki mboten kongkon beleh anake, tapi kongkon beleh korban kambing. Kambing satu orang satu. Kalau sapi untuk 7 orang. Lagi mboten gak ada babar blas, Pak. Mboten gak ada babar blas. Lek gak duwe babar blas, gak duwe sembarang kali. Kambing satu, kambing untuk satu rumah sah, boleh diterima oleh Allah. Tapi lek duwe mobil api, omahe api mendereng, ojo korban satu kambing. Isin bi Gusti Allah. Usahakan satu orang satu kambing, insya. Ya napa Pak Zailan di omah view niku wong-wong padha urunan 1.000-an 50.000-an, mari metu kono kambing isu dibelek, bengi nggih tahlilan, dipangan bareng-bareng. Napa korbane sah? Tetap sah. Itu namanya bukan korban, itu namanya latihan korban. Tetap diterima oleh Allah. Hukumnya hukum sedekah biasa, insya Allah. Lah usahakan awake dhewe hari ini korban. Wonten tiyang takon ngeten. Mansen. Apa Pak? Dereng mari. Kula nyatanya ka Kiai Samalang nek beda tak tahu, beda tak jawab can tak oleh. Napa? Kula ini kan noro korban sampai, can sampai ini kan bui peto orek. Kula noro si nomor belu tak oleh. Saya Inggris. Kula melok korban kambing. Tapi kula ningali tiang-tiang korban sapi, sapi jare men itu. Lah kula nyusun nomor 8 jare kalih gak sah. Tetep kula gak oleh. Jare kudu kalih melok sapi. Wong sapi Kiai sama jare gak oleh sapi men kanggo wong 7. Menurut Pak Zain ya apa? Tak jawab sampean kali korban melok korban sapi nomor 8 tak jawab oleh sah. Diterima oleh Allah, tapi ana syaratnya. Syaratan apa, Pak? Syaratnya apa, Pak Zain? Syaratnya sampean tuku kambing siji. Sampeyan kambing siji, maneno kambing jejero sapi, lek nggarap sapi cekak dhuwur-dhuwur. Wis sampeyan oleh nomor 8. Padahal wong iki ya nek korban kambing karena sapi 7 orang. Kula mek niat nyenengno atine ngoten lho. Ngono mari ngono ngene dadi kiai ku enak kok jawabane. Langsung bengine niku kula diteri rokok sapres. Jadi usahakan kalau memang kita tidak punya uang satu rumah satu kambing, kalau punya satu-satu gitu, syukur-syukur sapi untuk 7 orang, kalau 8 orang yang satunya harus tambahin kambing, insya Allah. Nah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, korban dalam hati yang sempit menyembelih binatang berkaki 4. Kapan masih waktu ini? Saat ini Jumat ini oleh meneh Sabtu oleh terus Ahad oleh anak-anak adik-adik orang Islam. Jangan nyebut hari Minggu. Minggu itu bukan sebutan Islam. Asalnya dulu Ahad. Kalau bisa dino Ahad. Dino Ahad itu dino Minggu. Akhirnya diganti oleh orang-orang penjajah itu. Yang benar itu dino Ahad. Wong Islam jadi Minggu Ahad. Berarti korbannya Sabtu, Jumat dhisik, Jumat, terus ditambah 3 hari, Sabtu, terus Ahad, terus Senin. Senin itu boleh kita itu usahakan kita menyembelih kambing binatang berkaki 4. Paling ciri kambing. Nanti kalau Pak, ini kalau beli cecek. Coba oleh binatang berkaki 4 yang paling ciri kambing. Mandengan wong sing beli kambing bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan korban mulai tawar menawar jare Kanjeng Nabi, mulai omongan piro regane kambing.
Oh sampai piro regane sapi, mulai tawar menawar itu omongannya, lesannya, kata-katanya dicatat oleh Allah sebagai tasbih orang yang bertasbih pada Allah. Ngono. Berarti omongan bukan main dot sapi wis beroleh ganjaran. Terus nomor siji dicatat sebagai tasbih. Nomor loro wong sing korban uangnya al hasanatu yudha'afu ila sab'i mi'ati dhifin, dilipat gandakan sampai 700 lipat ganda. Lek tuku kambing misalnya 5 juta, ping 700 ibu ganjaran dilipat gandakan oleh Allah 700 lipat ganda. Nomor 3, mulai kambing ditidurkan, kemudian kambing itu digor lehernya. Ngono ribuan malaikat, makhluk Allah, wiwitan, pepohonan, gunung, pasir, laut, banyu, air, semuanya itu berdoa, mendoakan orang yang berkorban, memintakan ampun pada Allah sampai hari kiamat. Berarti nomor siji omongan yang dicatat tasbih. Nomor loro diberi pahala sampai 700 lipat ganda. Nomor 3, orang yang berkorban itu adalah orang ini diberi pahala oleh Allah, didoakan seluruh makhluk yang di dunia ini memintakan ampun. Yang nomor 4, wong sing korban menyembelih kambing, menyembelih sapi itu kata Nabi, daging yang dibagikan kepada fakir miskin, kepada orang yang berhak menerima, ngono dicatat oleh Allah. Orang itu sama dengan memerdekakan, memberi makan anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma amin. Kula dongakno jenengan sedaya apik duwe rezeki saged berkorban sakniki kami bejing kalian. Amin. Apabila wong mampu dan mau berkorban, kata Nabi, jangan sekali fala yuqarib musallana, jangan sampai mendekati masjid saya, jangan sampai dekat dengan saya. Orang yang tidak mau berkorban diancam, padahal itu mampu. Usahakan kita mampu. Ini korban dalam arti yang sempit, menyembelih binatang berkaki 4 sekarang dan 3 hari tasrik sesudahnya. Korban dalam arti yang luas, saiki gak duwe-duwe, emben meneh gak duwe-duwe. Boleh korban tenaga, boleh korban pikiran, korban harta benda apa saja. Awake dhewe sregep nang masjid itu korban waktu. Awake dhewe nyempungi kota amal itu korban uang. Sesudah itu kita tidak punya uang, sudah itu baru punya uang. Kemudian kita korban uang waktu duit 10 juta pingane gak iso korban kambing, langsung diserahkan nang ngene masjid, diserahkan nang ngene panti asuhan, nang ngene pondok pesantren. Itu juga korban dalam arti yang luas. Semuanya itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Allah, uang lek mati sekarang getun. Ya Allah, cari uang sekarang. Undur mati saya 1 menit. Kenapa kau tidak mengundur matiku setengah menit saja ya Allah? Malaikat takut, halapo kau dalam mundur 1 menit. Orang ini jawab, lek nek kula panjenengan mundur 1 menit, urip 1 menit, kula kajengi ngumumno apa? Donya kula, harta uang saya, rumah, tegal, kendaraan, mas-masan, semua akan saya serahkan untuk masjid, saya serahkan untuk madrasah, untuk pondok pesantren. Ketimbang dunia kula tinggal mati dipangan ambil anak bojo putu yang belum tentu setahun sekali kirim tahlil, kirim Fatihah kepada saya. Lebih baik sekarang saya korbankan, saya sedekahkan untuk umat Islam. Wa kum minas sholihin, saya akan latihan jadi orang yang soleh. Niki penyesalan orang-orang yang tersekarat waktu hidupnya tidak mau berkorban, tidak mau sedekah. Kulo dongakno bapak-bapak, ibu-ibu panjenengan sedaya hari ini, besok becing sedekah amal untuk berkorban. Mudah-mudahan amal korban kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo maca selawat nggih. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim
Saben malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah, minta dibacakan doa walau Al-Quran satu kalimat. Kalau tidak dibacakan menangis terpatah-patah, kembali ke kuburan berpangku tangan keadaan susah. Sholli wa sallim daiman ala Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal wal ali wal ashabi kebacut temenan anak turunku, kowe ora wirana padha mangan warisanku. Lamun aku iso bali nang alam donya, bakal tak ringkesi donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim Sholli wa sallim daiman wal ali wal ali wal ashabi. Sungguh keterlaluan dulu kamu kecil nak, aku yang merawatmu. Sekarang kamu besar nak, berani padaku. Ya kalau begitu nak, ingatlah doaku. Tidak lama lagi kamu akan dibalas anakmu. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi. Sungguh kau keterlaluan nak, padaku yang di kuburan. Tangisku menjerit-jerit nak, karena dapat siksaan. Seberat apakah nak, jika Fatihah kau kirimkan menuju ke ruhku, karena bisa meringankan. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah semua dosaku. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah semua dosaku. Ampuni juga dosa kedua orang tuaku. Ya Allah ya Tuhanku, matikan aku dalam rahmat-Mu. Mati husnul khatimah adalah mati pintaku. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah.
kedua orang tua kita, baik yang masih sehat maupun yang telah wafat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adibna alaihi. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah wa syafa'ata wal ni'mah ala arwahi ahli kubur kita semuanya, mulai dari mbah-mbah, kakek, nenek kita, orang tua kita, mertua kita, suami istri kita, famili saudara-saudara kita, wabil khusus ibu bapak yang sudah amal sedekah untuk masjid ini, yang sudah amal sedekah untuk jamaah sholat id ini, semua ahli kuburnya, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina kita baca bareng-bareng 3 kali, monggo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khusus Bapak Ibu hadirin semua, anak-anak keturunan kita semua, keluarga kita semua, mudah-mudahan dijauhkan Allah dari mara bahaya, dari musibah malapetaka, dijauhkan dari virus, dari penyakit, dari orang yang selamat dunia akhirat. Khusus kedua orang tua kita, ahli kubur kita semua. Al-Fatihah. Allahumma sholli